Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Livia Revanata, kelas 12 AKL 2 dari SMKN 1 Bandung, Tulungagung. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Dani Lukman Afandi, yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang saya akan memberitahukan kalian bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu memiliki dua bentuk. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia ringan, dan yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang ringan dulu ya. Hak asasi manusia ringan yaitu pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang. Contohnya itu aksi kekerasan atau pemukulan, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapatnya, pencemaran nama baik, memalak orang lain, melakukan pencurian, menghalangi ibadah seseorang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia yang berat. Apa sih pelanggaran hak asasi manusia berat itu? Nah, pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran yang menyebabkan korban jiwa dan menimbulkan kerugian fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya pembunuhan massal, perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa. Nah, sekarang kita kembali ke tugas ya. Kan tadi tugasnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Sekarang kita cari di Google ya. Nah, sekarang kembali ke tugasnya, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan saya sudah menemukan di Google. Ini adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yaitu guru main pukul siswa SDN 23 Koja takut sekolah. Sekolah dasar adalah tingkatan pertama bagi seseorang memperoleh pendidikan formal yang nantinya akan menentukan masa depannya. Namun, apa jadinya jika tempat mengenyam ilmu itu ring tinju? Itulah yang dialami belasan siswa di SDN 23 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Bocah-bocah kecil itu memilih bolos sekolah karena takut jadi korban pemukulan dari Ibu R yang menjadi guru kelas di kelas 3. Kepada wartawan yang berkunjung ke sekolah yang berletak di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja, Selasa 4 September. Beberapa siswa kompak berteriak kalau gurunya kerap memukuli mereka saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Saya pernah dipukuli di bagian pipi dan kepala, cerita Ajeng yang duduk di kelas 3. Selain kekerasan secara fisik, Ajeng mengaku juga mendapatkan kekerasan secara mental. Gurunya pernah merobek buku catatan pelajaran miliknya. Gara-garanya, aku pernah salah menulis catatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial di buku catatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tambahnya, jika Ajeng salah mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan guru kelasnya itu, maka dia akan dipukul sebagai hukumannya. Pernah dipukul karena salah mengerjakan satu soal dari 15 soal pelajaran matematika. Keluhnya, tidak hanya Ajeng, Fadil yang juga siswa kelas 3 membenarkan kejadian itu karena trauma dengan ulah guru kelas itu. Fadil tidak dapat mengingat hafalan perkalian yang diinstruksikan gurunya. Saya lupa hafalan karena takut, katanya. Mereka berdua mengaku sebenarnya ingin kembali bersekolah, asalkan ibu guru R tidak bisa lagi berbuat semena-mena dengan mereka. Kita ingin
Selanjutnya, Bu R tidak mengajar kelas 3 lagi, ucap kedua bocah SD itu dengan kompak. Sampai berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah maupun Ibu R belum bisa ditemui dan memberikan penjelasan. Pihak sekolah belum bisa menanggapi masalah ini karena belum jelas, kata salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya saat wartawan mendatangi sekolah itu. Nah, jadi gini ya teman-teman, kita itu sebagai siswa harusnya dididik dengan baik, bukan diajar seperti itu. Jadi guru itu harus sabar menghadapi siswanya, muridnya. Jangan semena-mena untuk mengajar. Walaupun anak itu salah, kan namanya juga belajar, ya kan? Kalau namanya belajar kan wajar kalau salah. Jadi guru itu membenarkan, memberitahu yang benar mana. Jangan main tangan, main fisik seperti itu. Nah, sekian dari saya. Akhir kata, jika ada salah kata, ucapan saya yang menyakiti kalian semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.